Silakan Pak, silakan. Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Helmi sendiri? Alhamdulillah sehat juga Pak. Baik. Bagaimana nih Pak? Apa yang bisa saya bantu nih kok sampai Pak Helmi kemari nih? Iya Pak, jadi saya ini minta tolong Pak. Kan selama ini kita sudah melakukan proses coaching Pak ya. Saya meng-coaching teman sejawat. Nah, dalam hal ini saya ingin Pak, ada seseorang. Dalam hal ini saya minta bantuan Bapak untuk membantu saya, mengamati saya Pak dalam proses coaching. Tujuannya ya, supaya saya ini ada data lah Pak tentang coaching saya ini bagaimana sih. Itu Pak. Pak Helmi mau melakukan proses coaching Pak ya? Ya, terima kasih untuk kepercayaan Bapak untuk meminta pendapat saya terkait hal ini. Nah, terkait dengan hal itu, maka saya ingin tanya dulu nih sama Bapak. Kita mungkin harus diskusikan dulu nih ya, apa saja penilaian-penilaian yang Pak Helmi ingin munculkan di dalam proses coaching nanti. Iya, jadi saya itu ingin dinilai itu dalam hal bagaimana saya mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan bisa memberdayakan si coaching. Oke, itu ya. Dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak sampaikan, ada mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Nah, dari ketiganya mana yang Bapak ingin kembangkan terlebih dahulu? Yang ingin dikembangkan sih yang pertanyaan berbobot Pak ya, karena kan sepertinya itu kunci dari coaching. Ya. Oke, terkait dari pertanyaan berbobot ini, bisa tidak Bapak spesifikkan hal-hal apa saja yang ingin Bapak observasi? Saya itu inginnya Pak, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu pertanyaan yang sifatnya terbuka, yang ya itu bisa membuat si coach itu ketika ditanya dia itu menjawabnya sambil berpikir begitu Pak. Nah, itu kemampuan itu yang ingin saya kembangkan. Baik. Untuk mendesain pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi, bisa tidak Bapak spesifikkan saja apa indikator-indikator yang menunjukkan bahwa untuk menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi? Misalnya menggunakan apa gitu? Menggunakan pertanyaan yang bagaimana? Ya, pertanyaan bagaimana? Ada indikatornya, ada kata-kata apa yang mungkin ingin disampaikan misalnya dalam coachingnya? Yang pernah saya baca nih Pak, pertanyaan itu bagus jika ada kata tanya apa, bagaimana, seberapa, kapan, di mana. Karena pertanyaan itu tuh memancing ke pertanyaan-pertanyaan terbuka. Baik. Dan bisa menggali tujuan harapannya sih. Oke, siap. Nah, kalau Bapak sudah paham terkait tentang bagaimana mendesain pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi, nah, saya boleh tahu nih, kalau dari skala 1 sampai dengan 10, kemampuan Bapak untuk mendesain pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi di angka berapa Pak? Sekitar 7 Pak. Sekitar 7 ya? Ya. Baik. Kemudian target Bapak ke depan maunya di angka berapa? 8 Pak. 8. Ya, oke. Nah, menurut Bapak, dari proses Bapak merasa berada pada skala 7 dan ingin menuju ke angka 8 ya, nah rencananya Bapak akan melakukan apa saja? Rencananya Pak ya, saya ingin jika saya bertanya itu pertanyaannya itu terbuka dengan menggunakan kata tanya yang tadi itu Pak, kata tanya apa, di mana, seberapa, ya,
bagaimana, kemudian kapan itu muncul kata-kata tanya tadi itu muncul kalau bisa muncul semua bahkan mungkin di saat coaching saya nanti. Baik, apa yang Bapak sudah lakukan sudah benar tahapan-tahapannya. Jadi kelanjutannya ini bagaimana Pak? Apalagi yang bisa saya bantu? Ini sebentar lagi saya nih Pak akan coaching nih Pak dengan Pak Ali. Siap. Nah, kebetulan beliau kemarin ada menghubungi saya untuk coaching nih bilangnya. Jadi saya minta tolong Bapak untuk mengamati saya dalam proses coaching saya dengan Pak Ali. Sebentar lagi nih Pak. Boleh Pak. Silakan dihubungi saja Pak Ali untuk bisa ke sini saja ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah nih Pak. Iya, Pak. Iya. Tahu nggak? Iya Pak. Ini Pak, gimana Pak Ali? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini Pak sesuai janji kita kemarin ya. Iya. Nah, kita akan coaching masalah Bapak nih. Tapi saya minta izin dulu nih Pak. Kita didampingi oleh kepala sekolah. Oh, iya. boleh Pak. Dan saya ini minta tolong beliau untuk menemani saya mengamati proses coaching kita Pak. Oh ya, Jadi boleh Pak. posisi beliau di sini itu adalah menilai saya Pak, mengamati saya bagaimana saya mengcoaching Bapak. Boleh Pak. Kemudian saya minta izin juga untuk data sebagai data saya, proses coaching kita ini direkam Pak. Oh ya. Rekam ada kamera di sana. Ya. Ya. Nah itu Pak ya, kita tolong Pak. Mungkin tidak masalah Pak ya. Tidak masalah. Nah, saya izin juga nih akan saya upload. Oh ya. Oke Pak, kalau gitu bisa kita mulai nih Pak. Bisa Pak. Oke Pak Ali, jadi apa nih Pak? Yang bisa saya bantu apa nih? Saya ini perlu seperti yang sudah saya hubungi Bapak kemarin Pak. Iya Pak. Saya ini perlu coaching Pak juga karena saya menemukan permasalahan di dalam kelas ini Pak. Menemukan permasalahan di dalam kelas ini Pak selama ini. Iya. Permasalahan seperti apa nih Pak? Ada salah satu siswa saya tuh Pak di dalam kelas itu tidak bisa kondusif Pak. Jadi dia ini seringkali melakukan hal-hal yang mengganggu dalam proses pembelajaran, seperti mengganggu temannya belajar atau asik sendiri dan tidak memperhatikan ketika saya mengajar gitu Pak. Jadi mengganggu temannya belajar. Mengganggu itu seperti apa Pak? Ya misalkan temannya lagi asik belajar nih Pak, nanti digangguin, nanti gimana, diajak ngobrol, ditepok ya gitu. Akhirnya temannya pun gara-gara dia kayak gitu ya akhirnya ikut juga membuat kelas tidak kondusif gitu Pak. Ada reaksi Pak ya? Ya gitu Pak. Ada reaksi. Nah, ini terjadi di kelas Bapak saja atau dengan guru mapel yang lain? Menurut kemarin Pak saya ngobrol juga sama Bu Patona, itu bilang kalau dia juga di kelas di pelajaran-pelajaran lain juga melakukan hal yang sama Pak. Jadi seringkali memang anak ini di beberapa mata pelajaran seringkali membuat keributan. Berulang Pak ya? Berulang. Dan sepertinya sudah harus ditindaklanjuti nih. Iya Bapak. Sangat Pak, harus ditindaklanjuti. Jadi tujuan kita ini apa nih Pak? Yang ingin kita capai dari percakapan kita nih? Karena kan kita cuma punya waktu sebentar nih. Ya. Tujuan. Saya ingin supaya kelas saya itu bisa kondusif lagi Pak, dengan mengatasi anak ini dulu. Jadi mungkin kelas itu akan bisa jauh lebih baik lagi gitu Pak. Mencari cara istilah saya. Iya. Menemukan cara mengkondusifkan kelas dengan mengkondisikan si anak ini Pak ya? Iya, seperti itu Pak. Betul gitu ya? Oke. Menurut Bapak nih, si anak ini sepengamatan Bapak aja nih, selama di kelas, kenapa apa sih yang menyebabkan dia bertindak seperti itu? Kalau dari pengamatan ya Pak, ini semenjak orang tuanya salah satu itu meninggal Pak. Jadi anak ini seringkali setelah meninggalnya orang tua itu seringkali sudah mulai sikapnya berubah Pak. Mungkin ya kurang kasih sayang mungkin Pak, karena yang meninggal itu bapaknya Pak. Jadi dia mungkin cari perhatian kali Pak ya sama guru atau sama teman-teman
mudah-mudahan seperti itu. Jadi menurut Bapak nih usaha untuk mencari perhatian Sepertinya begitu Pak. karena mungkin kurang kasih sayang. Ya, ada kebutuhan dasar dia kemungkinan Pak sebagai manusia yang tidak terpenuhi seperti itu. Ada lagi nggak Pak kira-kira selain itu? Sejauh ini sih pengamatannya seperti itu Pak. Saya lihat sih semenjak orang tuanya meninggal itu Pak. Sudah berapa lama Pak prosesnya Pak Adi? Dia menjadi seperti ini sudah berapa lama? 3 bulan terakhir Pak. 3 bulan terakhir Ya, ini. sudah 3 bulan terakhir. Kemudian apakah Pak kan Bapak nih pengamatan Bapak dia kurang perhatian. Perhatian. Ini rencana Bapak nih kemudian mengatasinya kira-kira ada nggak sih Bapak sudah punya sebuah rencana gitu yang ingin diaplikasikan kepada si anak ini? Apa ya Pak ya? Oh, mungkin begini Pak. Saya bisa melakukan tindakan pola penerapan segitiga restitusi mungkin Pak ya. Karena selama ini kan kita sudah cukup lama begitu ya menggunakan pola segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Sebelumnya pernah dipanggil nggak Pak? Sebelumnya belum pernah Pak. Baru ini. Jadi ini baru ini rencana awal yang akan dilakukan. Iya. Dan langsung coba menerapkan segitiga restitusi Pak ya? Iya, begitu Pak. Pak, ini pemahaman Bapak tentang segitiga restitusi bagaimana? Segitiga restitusi ini kan Pak mencoba untuk memecahkan solusi si anak ya Pak, dengan cara kita pertama menstabilkan identitas si anak itu Pak. Lalu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan untuk supaya alasan-alasan yang kenapa dia melakukan hal tersebut, supaya nanti kita coba untuk menstabilkan identitasnya, lalu nanti kita akan memvalidasi Pak, tindakan dia yang salah itu apa saja, dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan terakhir mungkin nanti saya akan menanyakan, bukan mungkin, pastinya saya akan menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu Pak. Kan kita ada keyakinan kelas di dalam kelas, nanti saya akan memberikan pertanyaan ke dia mengenai keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar begitu kali ya. Ini dari cara Bapak berbicara, sepertinya Bapak ini sudah paham ya dengan alur segitiga restitusi itu bagaimana? Insya Allah paham Pak. Terus Pak, ada rencana lain nggak Pak selain itu? Rencana lain mungkin nanti setelah melakukan penerapan segitiga restitusi saya harus ada tindak lanjut Pak ke belakangnya, lebih tetap memperhatikan anak tersebut dengan tidak mengabaikan sisa-sisa yang lain agar kondisi kelas semuanya tetap stabil lagi. Iya Pak, rencananya kita sudah sepakati nih Bapak, sudah bagus rencananya. Kapan nih Pak mau dimulai? Mau dipanggil nih Besok Pak. Besok? Besok. Oke, besok siapa yang bisa bantu Bapak nanti? Sepertinya saya perlu bantuan dari guru BK Pak. Nanti saya akan minta tolong sama guru BK karena yang berkaitan juga kan dengan masuk urusan tindakan perilaku siswa Pak. Pak, dengan guru BK, apakah guru BK sudah tahu tentang rencana ini? Belum Pak, saya nanti rencana akan nemuin nanti. Kapan Pak mau menemuin guru BK-nya? Sekarang aja Pak, nanti jadi besok bisa langsung tindakan. Oke, bagus Pak. Jadi kita nih rencananya Bapak memanggil si anak untuk restitusi, Ya. meminta bantuan guru BK dan dilakukan besok hari ya. Besok Pak. Nah, guru BK-nya ditemuin sekarang nanti. Sekarang, Bentar lagi. setelah ini langsung kita temui guru BK. Iya Pak, saya penasaran nih dengan hasilnya nanti bagaimana nih. Kapan kita bisa ngobrol lagi Pak? Kira-kira 3 hari lagi Pak. 3 hari lagi Pak ya? 3 hari lagi. Oke, mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan kita bertemu 3 hari berikutnya nih Pak. Amin. Iya Pak Ali, saya kira mungkin cukup ya? Cukup? Ya Pak, Ya. saya sudah cukup semangat. Oke, mantap Pak Ali ya. Kalau gitu mungkin kita bisa akhirin ya sesi coaching kita ini. Nah, terima kasih nih Pak Ali sudah mau berbagi cerita ya, berbagi banyak hal tentang kejadian apa yang Bapak alami ini. Saya juga terima kasih nih Pak sudah dikasih kesempatan untuk coaching seperti ini Pak. Oke.
Gimana Pak Kepala Sekolah? Kita selesai ya? Selesai. Baik. Terima kasih Pak Helmi ya. Semangat Pak Ali. Ya, terima kasih Pak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ini sudah selesai nih Pak ya. Kita dilakukan ya. Ya Pak. Dari proses coaching yang sudah Pak Helmi lakukan tadi nih, menurut Pak Helmi sendiri, apakah indikator-indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak sudah rencanakan di awal sudah tercapai semua? Kalau yang ini Pak ya, mungkin tadi prosesnya kan spontanitas sekali Pak ya. Siap. Jadi apa yang saya pikirkan ya terkait dengan masalah Pak Ali tadi yang beliau utarakan, saya sih merasa pertanyaan-pertanyaan saya sih sudah bisa menuntun Pak Ali mencapai ke tujuannya, apa yang akan dia lakukan, sampai spesifik kepada rencana apa yang akan dilakukan. Menurut saya sih sudah bagus Pak. Menurut saya. Ini pengamatan Bapak nih bagaimana nih? Baik. Oke, saya coba sampaikan apa yang tadi selama proses coaching dilakukan. Saya ada membuat beberapa catatan ya. Mengingat dari apa yang sudah kita diskusikan di awal terkait indikator-indikator ketercapaian dari proses coaching yang Bapak rencanakan akan dilakukan, saya melihat Bapak sudah bisa sudah mampu mendesain kata-kata dalam menyusun pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata-kata seperti apa, kemudian kapan ya, kapan. Karena memang tidak bisa semuanya dilakukan karena kan melihat kondisi dari proses coaching yang terjadi. Hanya saja dalam proses coaching tadi, kata apa, kapan itu adalah yang paling cocok untuk diterapkan. Dan saya lihat juga bahwa selama proses coaching berlangsung, Bapak sudah memberikan perhatian penuh kepada coaching dengan berfokus padanya, mendengarkan juga dengan aktif dalam prosesnya, dan mengembangkan coachingnya juga bisa maksimal menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, itu menurut saya Pak Helmi ya. Catatan Bapak ya. Catatan saya yang saya bisa sampaikan di proses tadi. Kemudian bukan begitu Pak, kira-kira? Iya Pak, saya ngikut nih apa yang catatan Bapak tulis nih. Itu akan jadi catatan saya juga, akan jadi refleksi saya untuk mengembangkan diri saya lagi. Terima kasih Pak. Baik. Nah, terakhir nih Pak Helmi, untuk kedepannya, kira-kira potensi apa lagi yang mungkin Bapak akan kembangkan dalam proses coaching? Untuk kedepannya, saya sih masih ingin mengembangkan tentang ini lagi sih sebenarnya masih Pak, tentang pertanyaan terbuka ini masih ingin saya gali lebih dalam lagi. Saya ingin belajar lebih jauh lagi, memperbanyak pengalaman mungkin di situ ya, pengalaman benar-benar terbaik, banyak latihan di situ memang Pak. Ya itu Pak, mungkin masih ya mungkin 1 bulan ini saya masih akan fokus pada itu saja dulu Pak sih Pak. Siap. Teruskan. Oke, mungkin itu dulu Pak Helmi. Ini saya harus menghadiri pertemuan MKKS dulu ini di Dinas Pendidikan. Jadi next time nanti kalau misalnya Pak Helmi ada yang ingin ditanyakan atau mau disampaikan, silakan WA saya ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya juga perlu tahu nih Pak ya, Helmi apa saja pencapaian yang sudah berhasil kah atau belum kah yang dilakukan oleh Pak Ali tadi. Nanti tolong dikabarkan ke saya. Oke Pak, baik ya Pak. Di pertemuan berikutnya mudah-mudahan saya sudah jauh lebih berkembang lagi Pak ya. Ya, terima kasih Pak Prin atas waktunya. Sama-sama Pak. Saya pamit ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.